Tutorial mengobati kesleo dengan bekam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, pagi hari ini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semua tentang perihal pengobatan kesleo dengan bekam. Ya, pengobatan dengan urut ataupun dengan terapi lain sudah biasa. Sekarang kita akan melihat bagaimana pengobatan kesleo pada engkel dengan bekam. Ya, ini teman-teman, biasanya terjadi masalah ligamen pada engkel yang terkoyak, dan ini adalah lokasi-lokasi untuk pembekaman. Ya, ini yang biasanya sakit. Pembekaman di titik-titik ini teman-teman, biasanya di sekitar engkel, di 3 tempat. Dan ini pembekaman juga bisa dengan menggunakan pembekaman darah. Ini contoh pembekaman pengambilan darah. Ya teman-teman, ini adalah tutorial mengobati kesleo dengan bekam. Perhatikan tanda-tanda berikut jika Anda mencurigai pergelangan tangan, kaki, atau lutut mengalami cedera. Rasa sakit atau nyeri berdenyut, pembengkakan, area yang bermasalah terasa lunak dan hangat, dan terjadi memar. Untuk kebanyakan cedera terkilir dan kesleo ringan, Anda bisa memulai pengobatan mandiri dengan bekam. Pergelangan kaki atau sendi engkel merupakan organ yang sering mengalami masalah terkilir atau kesleo. Hal ini terjadi karena pergelangan kaki merupakan salah satu sendi yang sering digunakan beraktivitas dan sebagai tumpuan berat badan saat berjalan. Nyeri pada sendi engkel karena kesleo berakibat pada kaki tak bisa digunakan beraktivitas secara normal dan harus menggunakan alat bantu untuk berjalan. Sendi engkel yang terkilir terjadi karena ligamen pada pergelangan kaki meregang melebihi batas normal akibat dari salah gerak, cedera olahraga, terjatuh, atau salah posisi saat mendarat setelah melompat, dan sebab lainnya. Nanti kita akan melihat bagaimana ini salah satu kasus dari klien kita, salah seorang olahragawan yang cedera olahraga. Dia adalah pemain bulu tangkis. Karena pada saat mendarat setelah dia melompat tetapi mengalami salah posisi, sehingga selain engkel juga dia mengalami sakit pada betis dan tidak umum. Biasanya sakit betis di belakang yang sakit, tapi dia ada di sebelah kanan. Ya, memang ada-ada saja. Biasanya pemain sepak bola dan futsal juga sering mengalami cedera engkel
karena aktivitas olahraga yang dilakukannya banyak mengandalkan tumpuan sendi engkel tersebut. Selain itu, aktivitas sehari-hari yang mengandalkan tumpuan pada pergelangan kaki juga bisa menyebabkan cedera otot sendi yang ditandai dengan rasa nyeri pada otot ketika digunakan untuk bergerak. Oleh sebab itu, jangan terlalu memaksakan diri atau bekerja terlalu keras untuk pekerjaan yang beresiko pada cedera pada otot dan sendi pergelangan kaki agar kesleo bisa dihindari. Teman-teman, banyak cara pengobatan. Ada dengan metode es, ada juga dengan pemanasan paksa. Kami menganut kedua sistem tersebut, baik ala Eropa, ala Timur Tengah, ataupun ala Asia Timur. Ya teman-teman, kalau menurut ilmu Tibun Nabawi, ada satu hadis Sahih Sunan Ibnu Majah karya Al-Albani yang menjelaskan bahwa Waqi radhiyallahu an berkata, sesungguhnya Nabi SAW berbekam di bagian kaki yang terkilir. Kemudian ada hadis lain yang termasuk sahih juga dari Ibnu Huzaimah yang menjelaskan dari Jabair radhiyallahu an bahwasanya Nabi SAW pernah berbekam karena kakinya tersandung atau terkilir. Ya teman-teman, demikian penjelasan perihal pembekaman untuk sakit masuk angin dan juga untuk kesleo yang bisa saya paparkan. Semoga bermanfaat. Silakan subscribe, komen, share, like. Ya teman-teman, semoga berguna. Perlu Anda ketahui juga sebelumnya bahwa pergelangan kaki yang kesleo terjadi ketika ligamen kaki cedera. Ligamen sendiri merupakan jaringan ikat keras yang menghubungkan tulang-tulang. Ligamen mempunyai fungsi untuk membantu menstabilkan sendi dan mencegah gerakan yang berlebihan. Jika Anda mengalami pergelangan kaki kesleo tingkat ringan, untuk mempercepat kesembuhannya, dapat dilakukan cara-cara dengan pembalutan kaki dengan perban. Bisa diistirahatkan sendi pergelangannya selama 2-3 hari. Bisa juga dikompres dingin. Kalau yang sekarang saya lakukan adalah mencari nodul di mana titik sakit. Di sini ada di pusatnya yang pernah saya bekam dan saya urut itu teman-teman. Saya menggunakan metode trigger point, mencari akar masalahnya dan saya urut. Oke teman-teman, kita gabung-gabungkan beberapa terapi memang, tapi untuk satu tujuan, yakni pengobatan. Teman-teman, jika sangat sakit, Anda boleh meminum obat pereda rasa sakit, misalnya ibuprofen. Apabila tidak terdapat kontraindikasi terhadap tubuh Anda. Tips untuk Anda yaitu saat 72 jam setelah kesleo terjadi, janganlah mandi dengan air panas, melakukan sauna, atau minum minuman keras. Memijat pergelangan kaki yang kesleo, ya, karena itu bisa menghambat proses penyembuhan dan bisa menyebabkan kerusakan jaringan.
Ya, jadi pengobatan dengan kompres es bisa dikatakan lebih baik. Ya teman-teman, perlu Anda ketahui sebelumnya, rehab kesleo pergelangan kaki adalah kondisi yang sering diakibatkan oleh cedera pada pergelangan kaki, di mana ligamen pergelangan kaki terpelintir atau robek, biasanya akibat paksaan pada sendi. Cedera berkisar dari ringan hingga parah, tergantung pada beberapa kerusakan pada ligamen. Ya teman-teman, pengobatan yang saya lakukan aja juga melibatkan kaki, tapi ini untuk membetulkan daripada berbagai tulang-tulang kalkanis yang ada di kaki, dan ini hanya dilakukan oleh yang sudah profesional saja. Untuk yang baru pemula dilarang mengikuti. Ini tujuannya hanya untuk pengobatan dengan melibatkan berbagai metodik yang bisa dilakukan. Intinya untuk mencapai kesembuhan secara cepat. Ya teman-teman, efek dari kesleo ini adalah ligamen atau jaringan pengikat antar tulang menjadi robek. Robekannya ini akan berakibat terjadi perdarahan di bawah kulit. Akibatnya pergelangan kaki menjadi bengkak sehingga terasa nyeri dan sendi pun sulit digerakkan. Kalau dengan pembekaman, tentu pendarahan-pendarahan yang tersisa di dalam kulit itu akan dibuang dengan mudah. Ya teman-teman, untuk melakukan perawatan atau rehab pergelangan kaki yang cedera, perlu identifikasi dan koreksi terhadap penyebab cederanya. Seorang yang mengalami cedera pergelangan kaki, kita harus istirahatkan dan dikompres dengan es. Sebaiknya tidak boleh dikompres air hangat. Udah hilang ya? Dan jangan diberi balsem. Apalagi setelah jatuh tidak bisa berjalan, maka sebaiknya difoto ronsen. Sudah hilang ya? Untuk memastikan apakah ada masalah di tulang atau tidak. Ya teman-teman, walau tulang tidak patah bukan berarti masalahnya menjadi